Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Faikal, NIM 028 dari Prodi Pendidikan Informatika. Di sini saya diamanahi mengerjakan tugas di keamanan jaringan pada semester 6. Tugas yang pertama yaitu membuat atau merangkum dari buku keamanan jaringan bab 1 sama bab 2. Jadi setiap bab 2 itu ada penjelasan terkait keamanan jaringan. Untuk yang bab 2 itu tentang enkripsi dan kriptografi. Jadi untuk yang bab pertama itu ada pengertian keamanan jaringan, yang kedua itu ada tujuan keamanan jaringan, yang ketiga itu prinsip keamanan jaringan. Untuk yang keempat itu jenis serangan keamanan jaringan, yang kelima itu model serangan keamanan jaringan berbentuk security atau attack model. Di bab 2 itu kita membahas yang pertama itu enkripsi, yang kedua itu kriptografi. Jadi di sini saya sudah merangkum penjelasannya, setiap pengertian dan isi-isi dari bab 1 sama bab 2. Untuk yang kita ketahui, di mana bab 1 itu ada pengertian sama pengertian dari keamanan jaringan. Mungkin biar gak lama-lama, di sini saya akan mengerjakan tugasnya. Yang pertama itu ada pengertian keamanan jaringan. Di sini kita buat PPT dulu ya. Keamanan Nah, di sini untuk judulnya yaitu tentang keamanan jaringan. Nah, di sini kita itu isi nama kita ya. Nama kelasnya juga jangan lupa 6A. Di sini kita sudah membuat covernya. Jadi langkah selanjutnya itu pembuatan materinya ya. Kita lanjut. Di sini ada yang pertama itu ada pengertian dari jaringan, keamanan jaringan. Mungkin gini aja ya biar enak ya. Ini yang A, keamanan jaringan. Mungkin untuk gambar ini kan nggak terlalu penting, kita hapus saja ya. Ini juga oke. Untuk yang poin pertama itu ada
Nah, di sini biar nggak lama-lama ya, jadi kita copy paste saja yang sudah saya buat. Nah, untuk pengertian dari keamanan jaringan, yaitu keamanan jaringan adalah proses untuk mencegah dan mengidentifikasi robber. Oke, di sini kita lanjut ya teman-teman. Keamanan jaringan itu adalah proses untuk mencegah dan mengidentifikasi di mana pengguna yaitu tidak salah dari jaringan komputer. Maksudnya di mana penggunaan yang tidak sah yaitu penyusup yang bermaksud untuk mengakses setiap bagian dari sistem jaringan. Jadi untuk pengertian sistem keamanan jaringan, di mana orang-orang itu tidak akan mengakses secara ugal-ugalan lah. Mungkin segitu aja jadi pengertian dari saya. Mungkin dari teori-teori yang lain itu masih banyak untuk pengertian dari keamanan jaringan. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu tentang tujuan keamanan jaringan. Di mana bentar ya teman-teman, kita buka filenya dulu. Tadi sempat mati lampu di sini. Nah, di tujuan ini di mana itu ada pengertian dari tujuan dari keamanan jaringan. Oke, kita copy paste saja, ganti tujuan keamanan jaringan. Itu berbentuk B. Oke. Nah, di tujuan keamanan jaringan ini menjelaskan atau tujuannya itu untuk mengidentifikasi risiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik maupun logis. Di mana untuk fisik yaitu seseorang pengguna yang berniat untuk merusak bagian fisik komputer. Jadi untuk logisnya adalah untuk ancaman yang berupa pencurian data atau pembobotan terhadap akun seseorang. Nah, jadi di tujuan keamanan jaringan itu ada dua, yaitu yang pertama itu tentang logis sama fisik. Nah, kita lanjut ke poin yang C, yang nomor 3. Poin yang nomor 3 yaitu ada prinsip keamanan jaringan. Prinsip keamanan jaringan. Nah, di sini itu ada prinsipnya, itu ada 5 macam. Untuk poin yang pertama yaitu adalah kerahasiaan. Kita kasih nomor dulu. Oke. Jadi di prinsip keamanan jaringan itu ada 5 macam. Yang pertama itu kerahasiaan, yang kedua itu integritas, yang ketiga itu ketersediaan, yang keempat autentifikasi, yang kelima itu ada akses kontrol. Nah, mungkin
untuk penjelasannya itu lebih detailnya ada di buku, tapi di sini saya cuman mengambil 5 pengertian atau jenis-jenisnya, prinsipnya gitu. Nah, oke, kita lanjut poin yang keempat, yaitu poin D, jenis serangan keamanan jaringan. Jenis serangan keamanan jaringan. Nah, kita copy paste lagi. Siapa yang poin pertama? Nah, jadi di jenis serangan keamanan jaringan itu di mana kita akan melakukan keamanan menjadi hal yang penting, dan oleh karena itu diberikan atensi khusus dalam lingkungan operasi dan pengarsipan sistem informasi dengan tujuan atau maksud tindak lain untuk mencegah datangnya ancaman terhadap sistem. Jadi untuk yang pertama yaitu ada serangan aktif. Untuk yang kedua itu ada serangan pasif. Untuk yang ketiga itu ada antisipasi serangan. Ini lebih ditekankan arahan kepada pencegahan daripada pendeteksian. Baik, untuk poin yang terakhir adalah poin E. Di mana poin E ini menjelaskan tentang model serangan keamanan atau dinamakan security attack model. Model serangan keamanan jaringan atau disebut security attack model. Nah, di sini untuk poin yang E ini banyak ya teman-teman, dari model sama prinsipnya. Nah, di modelnya itu ada beberapa model serangan terhadap keamanan menurut sistem styling atau 1995 dalam HERCRI. Yang pertama itu ada interaktif. Nah, mungkin di sini biar enak kan ada dampak. Nah, kita ambil yang ini aja ya, copy, taruh sini. Nah, biar paham, biar enak.
Ini untuk yang nomor pertama. Bentar ya teman-teman, kita perkecil. Cukup. Nah, yang poin pertama itu ada interconnection. Interruption. Kita gini aja dulu, ganti ke 9. Nah, di serang pertama itu ada interruption. Nah, dimana untuk yang kedua itu ada express model. Ekspresi model. Yang ketiga yaitu ada model inskripsi. Model inskripsi. Nah, untuk yang keempat itu ada sorry teman-teman, ada 2 model, ada 3 model. Kita ungroup aja. Nah, di sini ada 3 model. Oke. Jadi untuk yang model pertama ini kosong, jadi saya kurang tahu ya teman-teman. Nah, contohnya itu ada ini DES dash atau yang menggunakan blok 64 bit input. Model kedua itu ada inskripsi dengan kunci pribadi. Nah, mungkin dari untuk bab 1 ya, pengertian dan konsep keamanan jaringan itu mungkin segitu saja teman-teman. Jadi kita lanjut untuk yang bab kedua. Oke, sorry, kita kasih tulisan di sini tuh
Bab 1. Bab 1. Oke, kita lanjut untuk bab keduanya, yaitu bab 2. Kita ungroup. Nah, di bab 2 itu ada enkripsi sama kriptografi. Jadi pengertian enkripsi, untuk yang poin pertama itu ada pengertian. Nih, untuk yang poin pertama itu ada pengertian enkripsi. LoRa. Di poin kedua yaitu ada pengertian kriptografi. Nah, situ. Nah, untuk yang poin 3 ini enggak ada. Jadi kita nyesuaiin isi dari pengertian setiap di modul 2 ya. Yaitu tentang modul 2 itu membahas tentang enkripsi dan kriptografi. Enkripsi dan kriptografi. Oke. Nah, ini untuk poinnya ada 2 poin. Kita yang nggak penting kita hapus dulu. Nah, kita duplikat, taruh ke bawah. Nah, di sini kita akan tentang pengertian kriptografi. Enkripsi. Nah, enkripsi adalah sebuah proses yang melakukan perubahan sebuah kode dari yang biasa dimengerti menjadi kode yang tidak dimengertikan atau tidak mudah dibaca. Atau kata kunci, anggaplah gitulah teman-teman. Di proses enkripsi ini kita ganti, hapus saja di bab 1 ini. Nah, di ini ada yang pertama itu ada jenis-jenis enkripsi dan enkripsi modern sama cuma ada 2. Jadi untuk yang kriptografi itu ada kriptografi klasik sama kriptografi modern. Jadi setiap
pengertian enkripsi ada jenisnya gitu. Sama juga sama kriptografi, ada pengertian sama jenisnya. Kita ambil yang jenisnya enkripsi. Kita ambil jenis enkripsi. Nah, di jenis-jenis enkripsi itu ada dua. Yang pertama itu ada enkripsi konvensional, yang kedua itu ada modern. Jadi di enkripsi konvensional ini kita ambil, kasih angka dulu ya. Nah, lupa ini masuk ke pengertian. Jadi kita ini aja. Oke, kita lanjut jenis-jenis. Nah, poin B. Nah, yang pertama itu ada konvensional, terus sama ada enkripsi modern. Nah, di enkripsi nasional ini ada penjelasannya, yaitu yang pertama itu keamanannya tergantung pada algoritma atau enkripsi yang buat dan kerahasiaan kunci. Nah, kita kasih yang ini aja, penanda. Nah, lanjut. Yang kedua itu memiliki keunggulan. Nah, di poin kedua ini di mana yaitu tentang memilih keunggulan kemudian penggunaan dalam biaya murah. Nah, di poin kedua itu adalah sistemnya lebih murah, hemat, terus banyak yang digunakan. Yang ketiga itu skema kerja. Nah, di skema kerja ini di mana itu plain text atau deskripsi menjadi chapter dengan kunci, lalu dikembalikan kembali menjadi plain text dengan kunci yang sama. Oke, jadi untuk di enkripsi ini enkripsi konvensional itu ada 3 macam ya teman-teman, atau 3 pengertian. Ini yang kedua, mana ini, kok nggak ganti nih, nomor 2. Kok nggak ganti nomor 2 ini. Ini yang enkripsi modern. Jadi yang ketiga itu ada model-model enkripsi. Nah, di enkripsi model itu ada beberapa dengan konvensional menggunakan teknologi komputer dalam pengelolaan pengoresional. Jadi ada contohnya.
di enkripsi model ini. Contohnya itu data enkripsi standar atau DES yang menggunakan blok 6 bit. Nah, ini contohnya. Oke, kita lanjut ke model enkripsi. Kita duplikat, kita ambil model yang ketiga. Pekasan dulu. Ya. Pekasan. Atau apa buat mau ibu ni? Atukar. Di model-model enkripsi ini itu ada enkripsi dengan kunci pribadi, di mana kunci pribadi itu atau disebut private key, juga disebutkan sementara pengertian dan penyamaan penggunaan kunci yang sama. Kelebihannya atau kecepatan yang aman jika kunci dijaga rahasia sesuai dengan kepribadian. Jadi kunci ini yang tahu itu cuman yang ngebuat kunci, intinya gitu. Model yang pertama. Nah, untuk yang model kedua itu ada model public. Kita perkecil. Nah, di model public ini atau disebut public key, disebut juga kriptografi asistensial menggunakan dua kunci, public dan pribadi. Jadi di poin yang pertama itu, model yang pertama itu kan privasi, untuk yang poin kedua itu adalah public. Public itu untuk seseorang atau pengguna, public dan pribadi. 16, ini 14. Untuk mungkin untuk dari jenis-jenis enkripsi itu saja ya. Kita lanjut yang kedua itu kriptografi. Kita ini kasih 16. Nah, kita lanjut model yang kedua itu kita kasih poin B. Kita nggak usah kasih poin B, jenis-jenis saja. Kita kasih poin B. Pengertian tripografi. Jadi di pengertian tripografi ini adalah ilmu yang menggunakan teknik matematika terkait keamanan. Digunakan teknik matematika terkait keamanan informasi, yaitu membuat pesan yang dikirim aman bagi penerima atau istilah kunci utama. Oke, mungkin di pengertian tipografi seperti ini. Jadi itu yang langkah selanjutnya yuk adalah tentang kriptografi. Jenis-jenis kriptografi. Oke, untuk yang pertama itu ada
tentang teknik kriptografi ya. Di teknik kriptografi itu ada 6 jenis. Yang pertama itu ada placetext M, terus yang kedua itu kunci, yang ketiga itu cheater, yang kelima itu algoritma eksekusi, yang keenam itu algoritma deskripsi. Nah, kita hapus saja dulu ya. Kita kasih teknik and cryptography. Yang kedua itu ada algoritma kriptografi. Nah, di teknik kriptografi itu yang sudah dijelaskan barusan itu ada poin yang pertama itu ada placetext. Kita kasih tanda dulu ya teman-teman. Nah, biar enak. Kita tab. Oke. Oke. Ada di mana untuk yang poin pertama itu pesan asli yang akan dienkripsi, yang kedua itu kunci rahasia, di mana ini masukkan untuk proses enkripsi atau dekripsi, yang poin ketiga itu cekripsi, hasil enkripsi yang tidak dapat dimengerti tanpa kunci, algoritma enkripsi, yang keempat yang kelima mengubah plastik ini menjadi ciphertext atau EKMC. Jadi untuk poin yang keenam DK itu mengubah ciphertext kembali menjadi plastic text DK CMC. Jadi kebalikannya dari kebalikan poin yang pertama MC, jadi C ke M gitu. Nah, algoritma kriptografi ini ada dua contoh. Yang pertama itu ada ini, kita kasih tanda dulu ya. Ada di poin pertama itu ada cryptography system menggunakan satu kunci untuk ekspresi dan dikelompokkan menjadi sistem cipher atau mengenai dan blok cipher menggunakan data. Jadi untuk yang poin kedua itu ada cryptography assessment. Nah, kita kasih ini ya. Nah, oke. Mungkin untuk pengertian dari dan jenis-jenis kriptografi dan enkripsi itu saja dari penjelasan saya ya, atau pengertian dari saya. Kita lanjut ke soalnya.
pembuatan soal. Bentar, kita cari ini dulu. Alhamdulillah. Soal keamanan jaringan dengan komputer. Jadi untuk soal pertama di sini saya sudah membuat. Jadi untuk soal yang pertama yaitu di sini kita sudah membuat soalnya. Soal yang pertama itu enkripsi, cipher atau inskripsi. Kita gini aja dulu. Nah, ini untuk soal yang pertama. Jadi kita ambil 16. Jadi soalnya seperti ini. Soal yang pertama itu ada inskripsi pesan belajar dengan kunci pergeseran 4. Soalnya ini soalnya, ini jawabannya. Jawaban jawabannya ini, terus itu ada caranya. Kita kecilin dulu ya, kecilin dulu biar enak. Kasih 12. Nah, ini soal enkripsi, ini soal. Nah, ini jawabannya. Jadi caranya itu setiap huruf digeser menjadi 4 langkah sesuai dengan soal yang kita tentukan. Nah, misalnya kayak gini, B, E, F, I, L, P, A, atau disebut E, J, M, A. Jadi belajar itu nanti kata kuncinya itu VPMF atau disebut FIPEMEV. Nih, dari sini. Nah, untuk yang kedua yaitu adalah nih. Nah, kita atur dulu ya. Jadi untuk soal yang kedua itu ada ini cipher atau kunci negatif. Di soal inskripsi pesan Indonesia dengan kunci pergeseran -3 atau 23. Jawabannya itu FKAB, KBLB, FX. Jadi caranya itu sama persis kayak yang di awal, cuman setiap pergeserannya itu
digeser menjadi tiga langkah ke belakang. Jadi 3 langkah ke belakang itu kayak I, F, N, K, D, A, dan seterusnya. Sama aja. Oke, kita lanjut soal yang ketiga. Menggunakan sama tetap enkripsi seperti soal yang kedua. Mungkin di sini saya mengambil soal seperti kayak enkripsi sama chipper. Nah, untuk soal seterusnya sampai 30 itu persis, cuman beda dari perkatanya. Misal di sini itu ada pembelajaran. Nah, nanti soal yang kedua itu ada Indonesia, soal yang ketiga itu belajar kripto. Nah, jadi seterusnya sesuai dengan sama untuk dari soalnya, kayak pengerjaannya itu sama, penjelasannya itu sama, cuman di setiap pesanannya itu berbeda-beda sampai 30. Mungkin itu aja sih. Jadi di sini biar nggak lama-lama, di sini saya akan mengerjakan soal sampai 30 soal itu. Oke. Jadi untuk penjelasannya itu teman-teman sama seperti kayak yang di awal. Cuman beda kata kuncinya aja. 5 itu. Oke, kita ambil 5, 6. Nah, di sini kita hapus aja ya. Duplikat. Taruh sebelah sini. Kita ini geser dikit. Pasin. 4 ini ganti 5. 6. Ini poin yang ke-6. Tanggal 12. 7 di poin 7. Poin 8. Poin 9. Kita geser dikit aja. Nah,
Oke, kita duplikat, lanjut ke soal 9 10 soal 10 yaitu lanjut soal 11. Nah, mungkin di soal 11 ini sudah banyak. Kita hapus.